di rumah, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumahnya. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan materi bab 2, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Materi ini Ibu berikan secara singkat hanya untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap materi yang telah ada pada modul yang kalian pegang. Baik, kalian telah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup di kelas 7, ya, bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi. Kalian juga pasti sudah tahu apa itu reproduksi, ya. Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak dirinya. Nah, kalau demikian, maka reproduksi pada tumbuhan adalah cara tumbuhan untuk memperbanyak diri. Nah, untuk apa makhluk hidup atau untuk apa tumbuhan berkembang biak? Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah agar mempertahankan kelestarian jenisnya. Ya, jadi supaya kalau satunya sudah mati maka ada individu baru yang lainnya yang menggantikan jenisnya, sehingga jenis ini tidak menjadi punah atau tetap ada di muka bumi. Ibu ambil contoh, ya. Kalau Tuhan hanya menciptakan pisang itu hanya satu, maka kalau pisang itu dia tidak mengalami perkembangbiakan, ketika pisang itu mati, maka tidak ada pisang sudah di muka bumi. Ya, tapi itulah agungnya ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan satu pisang, lalu dari satu pisang itu dia akan mengalami perkembangbiakan, dia akan memperbanyak dirinya. Maka kalau pisang yang satu ini sudah ditebang dan mati, maka masih ada pisang-pisang lain yang tetap ada. Artinya tetap lestari jenis pisang itu. Nah, demikian pun makhluk hidup yang lainnya. Tetapi masing-masing makhluk hidup memiliki caranya sendiri untuk berkembang biak. Pada saat ini kita mempelajari tentang bagaimana reproduksi pada tumbuhan. Nah, secara umum perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua, yaitu yang pertama secara vegetatif dan yang kedua secara generatif. Secara vegetatif yaitu cara perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui perkawinan atau tidak melibatkan seksual. Berarti tidak ada jantan dan tidak ada betina, ya. Tetapi perkembangbiakannya melalui tubuh tumbuhan itu sendiri. Dan yang kedua, perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dengan melalui perkawinan. Berarti ada keterlibatan antara gamet jantan dan gamet betina. Perkawinan pada tumbuhan itu sering disebut dengan penyerbukan, ya, itu yang secara generatif. Ada penyerbukan, nanti akan kita bahas lebih dalam tentang perkembangbiakan secara generatif. Kita mulai yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif atau yang tidak melalui perkawinan pada tumbuhan ada dua, yaitu yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Ya, namanya saja secara alami. Kalau secara alami, perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi begitu saja. Memang Tuhan sudah menciptakan dia berkembang biaknya seperti itu, tanpa melalui bantuan manusia. Ya, secara alami seperti itu. Lalu yang kedua, secara buatan. Jadi makhluk hidup untuk memperbanyak dirinya dibantu oleh manusia. Nah, ada macam-macam cara. Yang pertama, secara alami. Secara vegetatif alami ada 6, yaitu yang pertama dengan tunas. Ya, dengan tunas. Kalau dengan tunas, kalian pasti sudah banyak tahu, ya. Banyak sekali di lingkungan sekitar Anda tumbuhan yang berkembang biaknya secara tunas. Ibu di sini ada contoh, misalnya serai. Kalau kita tanam serai satu, nanti lama-kelamaan dari serai ini muncul lagi tunas-tunas baru.
secara bertunas. Tinggal nanti tunas itu kita pindahkan lagi, nanti itu menjadi induk dan tumbuh lagi tunas baru, maka jadi banyak jadinya serumpun. Itu maksudnya secara tunas. Demikian pun misalnya pada pisang tadi, ya. Jadi kita tanam satu pisang, nanti dalam jangka waktu tertentu akan muncul itu tunas baru pisang. Ya, demikian pun yang lainnya. Masih banyak contoh lainnya, itu yang kalian amati nanti di rumah. Lalu yang kedua, dengan cara rizoma. Rizoma ini disebut juga dengan akar rimpang. Akar rimpang, jadi dia muncul dari akar rimpangnya. Ini pada kelompok jahe, kunyit, temulawak. Nah, seperti ini ya. Ini ada contohnya seperti pada jahe misalnya. Pada jahe ini akar rimpangnya. Dari akar rimpangnya ini di sini ada kuncup-kuncup ini. Kuncup-kuncup ini ya akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi dia akan berkembang biak. Ada tunas buku-bukunya ini, dia akan berkembang biak. Ini pada kelompok jahe, kunyit, temulawak, ya, kencur, dan sebagainya. Lalu yang berikut geragi. Geragi ini disebut juga stolon. Stolon ini dia berkembang biak secara merambat. Jadi kalau batangnya merambat, maka akarnya akan menyatu dengan tanah. Lalu pada buku-buku perambatannya itu akan muncul individu baru. Ini contohnya pada daun mint. Daun mint, ya, rumput teki, pada stroberi. Nah, seperti ini. Ini dia punya batang induknya. Lalu ini dia akan merambat sampai di ini. Buku-buku dari perambatannya ini akan tumbuh akar di sini, lalu muncullah individu baru. Dia akan menjadi banyak. Ini maksudnya geragi atau stolon. Berikutnya umbi lapis. Umbi lapis berkembang biak dengan lapisan-lapisan tubuhnya. Contohnya pada bawang. Jadi kalau kamu tanam bawang merah, ini kan kita tanam satu. Lalu kalau kita buka, ini akan ada lapisan-lapisan ke dalamnya. Nah, dari setiap lapisan-lapisan ini akan muncul individu baru. Jadi makanya disebut dengan umbi lapis. Ini kan umbi bawang, lalu dari lapisan-lapisan akan muncul individu baru. Berikutnya umbi batang. Ya, umbi batang, kalau kamu lihat kentang ya, pada kentang atau di atas, di situ ada seperti ini. Kalau tidak salah ada dalam modul kalian ya, ini kentang. Lalu ini akan menjadi tunas-tunas baru, batang baru ini. Dari sini akan muncul ini. Semakin banyak calon-calon tunas baru ini maka ini jumlah kentang yang dihasilkan nanti juga akan banyak. Itu umbi batang. Lalu yang berikut tunas adventif. Kalau tunas adventif, tumbuhnya tunas baru itu di pinggir-pinggir daun. Ya, kalau disebut begini pasti kalian sudah tahu dong pada tumbuhan apa. Ini pada tumbuhan cocor bebek. Jadi cocor bebek kita bisa menanam daunnya saja. Tunas adventif itu dari gerigi-gerigi daun ini akan muncul tumbuhan cocor bebek yang baru. Jadi kalau pas saja ini daun cocor bebek di tanah, maka dalam jangka waktu tertentu akan tumbuh tunas baru itu dari sini. Ini tunas adventif. Ya, jadi inilah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Lalu yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau buatan tadi Ibu sudah jelaskan itu dibantu oleh tangan manusia. Kalau secara buatan, yang pertama itu stek. Paling banyak tumbuhan bisa berkembang biak dengan cara stek. Jadi stek ini kita ambil misalnya stek batang. Ya. Contohnya pada asoka. Asoka ini kita bisa tanam dengan stek. Jadi kita potong saja bagian tumbuh ini, lalu ini tancap di tanah. Lama kelamaan akan tumbuh akar, jadi timbullah individu yang baru. Atau pada naga, ini juga stek naga, kemudian
umumnya ya pada tumbuhan-tumbuhan dikotil itu tumbuhan yang mampu dikembangbiakkan dengan stek. Pada ubi kayu itu batang ubi kayu kamu potong, lalu kita tanam, nanti muncul individu baru. Ya, atau pada vanili, banyak sekali contoh di lingkungan kita yang berkembang biak secara stek. Lalu yang berikutnya cangkok. Ya, Ibu sudah memberikan kalian tugas keterampilannya, kalian mencoba mencangkok di rumah. Mencangkok itu adalah mengembangbiakkan tanaman baru dengan cara ya kita mengupas ini tanaman induk, kita ambil di dahannya, lalu kita kupas dan menyimpan tanah di dalamnya, lalu bungkus dari luar dan biarkan dia selama kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan tumbuh akar. Tapi tidak dilepas dari bagian induknya. Kalau sudah tumbuh akar baru kita potong dan tanam. Untuk bagian mencangkok itu cara dan langkahnya akan Ibu sampaikan pada video berikutnya. Kemudian menyambung umumnya orang lakukan pada teknik-teknik pertanian ya untuk memperbanyak varietas jenis pada satu tumbuhan. Contohnya begini, asoka ini kan ada bermacam-macam warna deh. Ada yang kuning, ada merah, orange, putih, dan sebagainya. Kalau kita mau memiliki sifat yang baru atau 2 sifat pada satu tumbuhan, kita bisa menyambung. Kita bisa menyambung tanaman yang warna merah dengan warna yang putih. Atau misalnya memperbaiki kualitas tanaman. Contohnya ada mangga yang buahnya lebat, manis, tetapi akarnya gampang roboh. Ada mangga yang satu akarnya kuat tetapi buahnya lebat, buahnya asam ya, bukan asin. Nah, supaya menghasilkan mangga yang bagus, maka kita menyambungkan mangga yang akarnya kuat dengan mangga yang buahnya manis. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti Ibu akan buatkan video tersendiri kelanjutan dari penjelasan ini. Demikian pun menempel ini hampir sama dengan menyambung. Dia mengambil satu tanaman lalu ditempelkan pada tanaman yang lain. Itu teknik menyambung. Baik, untuk perkembangbiakan secara vegetatif demikian ya. Kalau ada yang masih tidak mengerti silahkan bertanya. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut pada video part kedua tentang perkembangbiakan secara generatif.